Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Irma, saya dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume materi asas-asas manajemen. Baik, kita masuk mengenai pengertian manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggrisnya itu ialah to manage atau control, yang artinya ialah mengendalikan, menangani, atau mengelola. Nah, perkembangan generasi manajemen terbagi menjadi 5 generasi. Yang pertama ialah jungle management, yang mana pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri yang dijalankan secara naluriah. Generasi kedua ialah manajemen by direction, yang mana manajemen dilaksanakan dengan pimpinan yang mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan. Generasi ketiga ialah manajemen by targeting, yang mana anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target pekerjaan. Selanjutnya ialah value creative management, yang dimana memadukan antara kualitas, pendekatan, ilmiah, serta kerja tim dalam suatu pekerjaan dan fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, generasi terakhir ialah knowledge and human networking management, yaitu unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Nah, tidak sampai situ saja, fungsi manajemen menurut Lothar M. Gulick ialah satu, sebagai perencanaan, kedua ialah sebagai pengorganisasian, ketiga ialah pengadaan pegawai, keempat ialah pemberian bimbingan, kelima ialah pengkoordinasian, keenam ialah pelaporan, serta yang terakhir ialah budgeting, yaitu penganggaran. Nah, prinsip-prinsip manajemen terdiri dari beberapa. Yang pertama ialah division of work atau pembagian pekerjaan, yang mana spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. Yang kedua ialah authority and responsibility, yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Selanjutnya ialah disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh, dan taat pada norma, peraturan, dan ketentuan dengan ikhlas dan sedang hati tanpa paksaan. Selanjutnya yang keempat ialah unity of command, yaitu kesatuan perintah, yang mana perintah, laporan, dan tanggung jawaban kepada seorang pimpinan. Yang kelima ialah unity of direction, yaitu kesatuan arah, yaitu seseorang kepala dan satu rencana. Selanjutnya ialah subordination of individual interest to general interest, yaitu kepentingan umum di atas kepentingan individu, yaitu kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen lainnya ialah remuneration of personnel, yaitu gaji atau upah penghasilan. Selanjutnya ialah sentralisasi. Nah, disentralisasikan atau didesentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang lebih baik. Yang selanjutnya ialah jenjang hierarki, yaitu tingkatan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya ialah ketertiban. Dan yang selanjutnya ialah keadilan, yaitu sikap pemimpin yang baik, ramah, dan adil, simpati, kesetiaan, dan ketaatan bawahan. Tidak sampai situ saja, prinsip-prinsip manajemen lainnya ialah stability of turnover of personnel, yaitu stabilitas jabatan pegawai. Selanjutnya ialah kapasitas kestabilan dalam bekerja. Kemudian ada prakarsa, dan yang terakhir ialah kesetiakawanan, yaitu teamwork dan komunikasi yang baik. Nah, unsur-unsur manajemen terdiri dari 6. Yang pertama yaitu manusia.
di mana di sini manusia sangat menentukan karena manusia membuat suatu tujuan, yang mana proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka tanpa manusia tidak akan ada proses kerja, karena manusia merupakan suatu titik pusat manajemen atau biasa disebut juga dengan central point. Yang kedua ialah uang. Uang merupakan sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Yang ketiga ialah alat-alat, yang mana peranan mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya tergantung kepada manusia, yang itu mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Selanjutnya ialah metode. Tercapainya atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara pelaksanaannya. Dengan cara yang kerja baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima ialah materials atau bahan-bahan, yang mana manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Selanjutnya ialah market atau pasar. Nah, fungsi pasar ini sangatlah penting, yaitu untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Nah, pasar sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya ialah teori manajemen. Teori manajemen terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama ialah scientific management, yang kedua ialah teori hubungan manusia, yang ketiga ialah behavior science. Baik, selanjutnya ialah perencanaan atau biasa disebut juga dengan planning. Nah, arti perencanaan menurut Sondan Pesiagian ialah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, fungsi perencanaan ini ada berbagai macam. Yang pertama ialah interpretasi, yaitu dapat penjelasan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. Yang kedua ialah forecasting, yaitu dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga ialah koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat ialah ekonomis, mengandung prinsip ekonomis, hemat agar kegiatan manajemen efisien. Selanjutnya yang kelima ialah pedoman. Pedoman merupakan patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang keenam ialah kepastian, yang mana menetapkan di muka hal-hal yang dikerjakan kemudian secara pasti dan tidak coba-coba. Yang terakhir ialah preventive control, yaitu adalah alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik itu waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Baik, kita masuk ke materi mengenai prinsip atau asas perencanaan. Yang pertama ialah kontribusi, yang kedua ialah primary activity, yang ketiga ialah pervasivitas, keempat ialah alternatif, kelima efisiensi, keenam limiting factor, ketujuh ialah fleksibilitas, dan yang terakhir ialah strategis. Nah, apa aja sih fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan menurut penggunaan ialah dapat sekali pakai dan dapat berulang. Yang kedua ialah prosesnya, ada program planning serta operational planning. Yang ketiga ialah jangka waktu, yang mana bisa jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Yang keempat ialah tempat pelaksanaannya, ada di regional planning, city planning, serta national planning. Nah, ada berbagai macam perencanaan. Menurut penggunaannya ada single use plans atau repeat plan. Yang kedua ialah PROTES, itu ada di program plan planning, operational planning. Yang selanjutnya ialah jangka waktu, ada long range, intermediate, serta short range.
Dan yang selanjutnya ialah tempat wilayah pelaksanaannya, ada di sipil, regional, serta nasional. Nah, tidak sampai di situ saja, ada di materi serta objeknya, ada bentuk personal, finansial, industrial, educational, sosioekonomik. Nah, selanjutnya ialah segi umum dan khusus, ada di rencana umum, rencana khusus, perencanaan pola kerja umum, serta perencanaan jaringan kerja. Nah, sumber perencanaan ada di kebijakan pucuk pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan baru, prakarsa dari dalam, serta prakarsa dari luar. Sedangkan pembuatan perencanaan itu bisa berdasarkan perorangan, unit staf, panitia, serta kontraktor. Selanjutnya ialah perencanaan yang baik. Bagaimana sih perencanaan yang baik itu? Perencanaan baik itu ialah yang pertama, mengetahui sifat, ciri, prinsip yang baik. Yang kedua ialah memandang proses perencanaan sebagai atau rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang ketiga ialah memandang perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik. Baik, kita masuk ke materi mengenai pengorganisasian. Menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Nah, hakikat organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama ialah organisasi sebagai wadah, yang mana tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua ialah organisasi sebagai proses atau dinamis, yaitu interaksi antara orang-orang di dalam organisasi, baik itu secara formal maupun secara informal. Tentunya organisasi pasti memiliki fungsi. Yang pertama fungsinya ialah mengatur kerja dengan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua ialah mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja karena adanya hubungan kerjasama. Yang ketiga ialah mencegah kesimpang siuran kerja. Yang keempat ialah menentukan pedoman-pedoman kerja. Nah, bentuk organisasi ada berbagai macam. Yang pertama ialah line atau garis, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Yang kedua ialah organisasi staf. Organisasi staf itu ialah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ialah organisasi lini. Apa sih organisasi lini itu? Organisasi lini ialah suatu organisasi pemimpin dibantu oleh staf dan satuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas. Nah, dan yang terakhir ialah organisasi tipe panitia, yaitu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif yang terdiri atas beberapa orang. Baik, kita masuk ke materi organisasi publik. Organisasi publik itu ialah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, barang publik ialah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, organisasi publik ini memiliki tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ialah organisasi bisnis. Organisasi bisnis berbanding terbalik dengan organisasi publik, yang mana organisasi bisnis ialah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, barang private dapat diperoleh dari sistem pasar melalui transaksi antara penjual dan juga pembeli.
Dan tujuan dari organisasi bisnis ini ialah untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin dan pertumbuhan serta untuk melaksanakan kelangsungan hidupnya. Nah, bagaimana saja sih cara menyusun rencana dan tujuan hidup? Yang pertama ialah menggunakan metode SMART Goal and Setting. Yang kedua ialah membuat tujuan kecil untuk mencapai tujuan yang besar dengan metode OKR. Selanjutnya kita masuk ke materi penggerakan. Menurut George R. Terry, penggerakan ialah menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan pada pola organisasi. Nah, selanjutnya ada teknik penggerakan. Bagaimana sih teknik penggerakan itu? Yang pertama ialah jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Nah, usahakan agar setiap orang ini menyadari dan memahami serta menerima baik tujuan tersebut. Selanjutnya, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Dan jelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya itu, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi dan menjelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan setiap orangnya. Maka dari itu, tekankan pentingnya kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian dan berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Dan yang terakhir ialah yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya ialah pengawasan. Menurut George R. Terry, pengawasan ialah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif, sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standarnya. Nah, setelah itu adanya sifat-sifat dari pengawasan. Apa saja sih sifat-sifat pengawasan itu? Yang pertama ialah fact-finding, yaitu menemukan fakta. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi, baik itu faktor biaya, tenaga kerja, sistem, dan prosedur kerja, serta struktur organisasi dan faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karir, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ialah preventif atau mencegah, yaitu proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga ialah masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Yang keempat ialah sebagai alat. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk menentukan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Yang kelima ialah mempermudah tercapainya tujuan. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah untuk mencapainya suatu tujuan. Yang keenam ialah efisien. Jangan sampai pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisiensi. Yang ketujuh ialah menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah, namun jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Selanjutnya ialah bersifat membimbing. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melakukan yang ditentukan. Selanjutnya ada teknik pengawasan. Teknik pengawasan ada menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung atau biasa disebut juga dengan direct control ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan,
yang dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report. Selanjutnya ialah pengawasan tidak langsung atau indirect control, yaitu pengawasan dari jarak jauh yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan yang dapat berbentuk tertulis maupun secara lisan. Nah, ada berbagai macam metode pengawasan. Yang pertama ialah observasi langsung. Metode ini pengamatan langsung oleh atasan pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua ialah metode statistik, yaitu pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis, atau disebut juga dengan statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga ialah metode laporan, yaitu pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, penyalahgunaan dalam data yang diterima. Nah, ini ada contoh dari pengawasan yang ada di kabupaten. Ini merupakan contoh pengawasan langsung yang terjadi di kabupaten atau kota. Di sini ada contoh dari operasi gabungan perairan tim pengawasan orang asing atau yang biasa kita kenal dengan Timpora pada Kabupaten Bintan. Target operasi tersebut ialah di perairan Tanjung Uban, perairan Lagoy, serta perairan Rakit. Nah, seperti yang kita ketahui, Kabupaten Bintan memiliki wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara tetangga, yang menjadi salah satu pintu masuk bagi kapal yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia. Yang mana di sini sangat berpotensi munculnya pelanggaran di keimigrasian. Antaranya ialah terdapatnya kapal penangkap ikan yang ilegal yang membawa kru kapal yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, serta kapal yang masuk tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan keimigrasian. Maka dari itu, operasi gabungan Timpora tersebut dilaksanakan merupakan tujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan Indonesia di bidang keimigrasian. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata pada saat penyampaian saya, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, sekian. Sampai jumpa kembali.